majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. 91,1 FM Radio Rabbani, Merajatul Ilmu dan Peradaban Generasi Rabbani, dan pemirsa KMTV dimanapun Anda berada dan bisa menyimak siaran kita untuk kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kesempatan pagi hari ini kita dimudahkan di hari yang sangat mulia, hari yang sangat dianjurkan untuk banyak beramal ibadah oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1443 Hijriah atau 9 Juli 2022. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali di Pondasi Podcast Dakwah Islami, dan untuk kesempatan hari ini kita juga dimudahkan Allah untuk bersama guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Apa yang akan kita bahas nanti kita akan beritahukan kepada antum selama lebih kurang 1 jam ke depan. Kita akan berbincang mengenai sebuah hal yang sangat mendasar sekali sebagai kita seorang hamba. Apakah kita sebagai seorang hamba Allah sudah benar-benar berada di sebuah ketaatan yang tepat untuk saat ini? Dan untuk kedepannya ini akan menentukan kita sebagai seorang muslim yang beriman, apakah ketaatan ini memang benar-benar kita tempatkan pada posisi yang tepat. Kita akan berbincang bersama guru kita untuk pagi hari ini. Kita sapa dulu beliau untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Khair. Bagaimana? Alhamdulillah Ustaz ya. Sehat ya? Alhamdulillah Ustaz. Di hari tanggal 9 ya? Zulhijjah Ustaz. Zulhijjah. Nah, mungkin ini akan juga mendasar atau masuk ke dalam poin kita nanti berbincang ini Ustaz, apakah perbedaan yang terjadi dengan Arab Saudi, apakah benar-benar sudah kita tempatkan porsi kita sebagai muslim di ketaatan yang tepat Ustaz. Ini nanti kita akan berbincang ini. Mungkin awal sekali Ustaz akan kita bahas atau kita ingin ketahui dulu mengenai definisi atau makna dari ketaatan ini sebenarnya seperti apa Ustaz? Apakah bisa disamakan dengan ketaatan kita kepada pemimpin, orang tua atau makhluk lah, dengan ketaatan kita kepada kepada Khalik atau Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang perlu pertama kita ketahui dulu Ustaz. Falyatafadhal mazkura Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Pertama kita sapa tentu saudaraku yang hari ini menjadi host, Ustaz Rinaldi Amran, yang sentiasa setia bersama di studio Rabbani dan KMTV. Kita bersyukur pada pagi ini, di pagi tanggal 9 Zulhijjah, kita bisa berjumpa dan mudah-mudahan dalam perbincangan yang bermanfaat, dijauhkan dari hal-hal yang mendatangkan mudarat. Tentu kita kepada Allah kita berharap mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh. Selanjutnya berselawat dan salam kepada baginda Nabi junjungan alam yang menjadi
satu-satunya manusia yang kita taati secara mutlak. Nah. Dan seluruh ketaatan setelahnya adalah mesti dibawa ketaatan kepadanya. Karena ketaatan kepada Nabi SAW itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat pada Rasul, sungguh dia sudah taat kepada Allah Tabaraka wa taala. Nah, para pemirsa Radio Rabbani 91,1 FM ataupun para pendengar ya, dan pemirsa di KMTV dan media-media lain yang ikut merelay kegiatan dakwah ini. Semoga antum semua dan antunnas semuanya selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, diberikan iman yang kuat serta keyakinan yang kokoh, sehingga senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa taala, menjadi bahagia di dunia dan bahagia pula di akhirat nantinya. Kami minta izin kepada antum dan antunnas semuanya untuk masuk ke ruang dengar antum atau ruang tonton antum. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan pula ini sebagai penyambung hubungan silah atau silaturahim di antara kita. Mudah-mudahan juga termasuk bagian daripada kebaikan yang kita harap dari Allah SWT pahalanya. Tadi berbicara tentang taat. Taat itu kan dari bahasa Arab, min kalimat at-ta'ah. Dia isim daripada at-ta'ah. At-ta'ah yuti'u ita'atan fahiya ta'atun, yaitu min ta'ati atau mena'ati. Nah, kalimat at-ta'atu atau at-ta'ah yuti'u itu makna secara bahasa adalah istaslam wa inqada. At-ta'atu maknanya al-istislam wal inqiyad, yaitu menyerah dan mengikut. Oleh sebab itu tidak mungkin orang taat kecuali menyerah, maka tidak mungkin disebut taat kecuali yang masuk al-Islam, aslamah. Mesti menyerah kepada agama Allah SWT. Maka orang yang dikatakan taat adalah yang mau menyerah dan mau mengikut sepenuhnya. Semakin menyerah dan mengikut secara penuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dikatakan dia semakin taat. Karena menurut istilah, ya, berbagai ta'rif yang disampaikan oleh para ulama tentang makna at-ta'ah, dan semuanya berporos pada yaitu imtithalu awamirillah wa hududihi, yaitu menyanjung tinggi, ini bahasa lamanya nih, yaitu melaksanakan dan mengaplikasikan seluruh perintah Allah dan menghormati batasan-batasannya, wajtinabu atau tajannubu nawahi, dan menghindari segala larangan. Yaitu imtithalul awamir, siapa yang melaksanakan perintah, apalagi kalau tanpa membantah, maka mereka disebut orang yang taat. Makanya malaikat disebut di antara sifatnya adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak membantah perintah Allah SWT. La ya'sunallaha ma amarahum, apa yang Allah perintahkan mereka anggukkan. Kemudian selesai tak? Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka kerjakan apa yang diperintahkan. Ini kan beda antara tidak membantah tapi tak dikerjakan, atau dikerjakan juga tapi membantah. Ini tidak bisa dikatakan taat. Sebab apa?
Yang mengerjakan secara terpaksa dia tidak ikhlas. Yang tidak membantah tapi tak mengerjakan juga tidak melakukan apa-apa. Jadi baru dikatakan taat bila tidak membantah dan mengerjakan apa yang diperintah. Makanya mereka disebut al-kiram al-bararah, malaikat mulia yang taat. Jadi secara singkat bahwa yang dimaksud dengan at-ta'ah adalah orang-orang yang senantiasa menjunjung tinggi perintah-perintah Allah, menjaga batasan-batasan agamanya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini secara singkat. Berbagai definisi yang para ulama ada yang menyebutkan yal ityanu bima amarallahu bihi, mendatangkan apa yang Allah perintahkan. Ada yang mengatakan imtithalul awamir, sama juga dengan tadi. Kemudian muwafaqatul amri tawa'iyatan, yaitu mengikuti apa yang diperintah, setuju dengan apa yang diperintah secara sukarela. Secara sukarela, duna ikrah, tanpa ada paksaan. Ini juga disebut dengan orang taat. Kemudian ada yang mengatakan fi'lul umuril ma'muri biha, melakukan segala perintah yang diperintahkan, hatta law kanat bil asli, sekalipun jiwa pada asalnya mencintai untuk melakukannya, tapi dia tinggalkan. Demikian pula melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu, yang tadi melakukan sesuatu padahal jiwa sebenarnya ingin meninggalkan, tapi tetap dilakukan. Atau meninggalkan sesuatu walaupun pada asalnya nafsu kita ingin melakukan, tapi kita tinggalkan. Ini baru namanya taat. Tapi kalau tunggu taat itu setelah setuju baru diikuti, tak setuju baru tinggalkan, ini namanya tidak masuk dalam definisi taat yang sesungguhnya. Berarti kan bukan mentaati, tapi namanya mengikuti sesuatu yang setuju. Berarti kebanyakan kita hari ini kalau setuju diikuti, kalau tidak ya tidak diikuti. Berarti belum, makanya tidak masuk golongan taat dalam bab ini. Ini secara bahasa dan al-istilah. Nah, ini dibedakan enggak Ustaz? Antara ketaatan kita kepada Allah. Kan yang ma'ruf kita tahu bahwa ayat salah satu dalil itu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Apakah ini dibedakan antara taat kepada Allah dengan taat kepada seorang pemimpin kita? Apakah ada bedanya atau disamakan saja? Ya, terang sekali bahwa itu harus dibedakan. Para ulama ketika menafsirkan ayat yang antum bacakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri. Kalimat taat pada Allah diulang, juga taat kepada Rasulullah diulang. Tapi taat pada ulil amri tidak, dengan ataf saja disambungkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul tanpa diulang kalimat taat. Berkata para ahli tafsir, di sini maknanya adalah bahwasanya taat kepada Allah dan Rasul itu bersifat mutlak. Dan taat kepada selain Allah dan Rasul bersifat muqayyad. Artinya harus selalu merujuk kepada taat pada Allah dan Rasul. Sebab ayat kan ada sambungannya lagi. Maka min usulit tafsir, masuk dasar-dasar dan pondasi tafsir menafsirkan ayat dengan ayat. Karena Allah lebih tahu apa yang dia maksud daripada siapapun. Seperti kata para ahli usulul fiqh, maqasidul lafzi ala niyatil lafz. Maksud daripada suatu ucapan adalah menurut apa yang dimaksud oleh yang mengucapkan. Ini kata para ulama usul. Nah, di sini yang mengucapkan kalimat itu Allah SWT, dan dia lebih paham apa yang dimaksud. Maka apa katanya? Fa in tanaza'tum, kalau kalian berselisih, bukan Allah dan Rasul yang berselisih, kalian. Gitu kan? Jelas kan? Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih dalam suatu masalah, balik ke yang tidak berselisih.
Yang Allah dan Rasul tadi Ustaz ya? Allah dan Rasul tak ada berselisih. Karena tadi Allah dan Rasul tidak pernah berselisih, sebab yang disampaikan Rasul apa yang disampaikan Allah Taala, seperti kata Imam Syafi'i diulang-ulangnya dalam kitab Risalah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam hak ditaati secara mutlak, sehingga taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah Tabaraka wa taala. Nah, yang berselisih siapa? Kita. Nah, kita. Kalau Allah dan Rasul tidak berselisih. Nah, kita bisa berselisih dengan banyak sebab. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan dalam Asbab Ikhtilafil A'immah, Asbabul Khilaf wa Ilajuhu, beliau secara global menyebutkan lebih kurang 7 sebab khilaf. Di antara khilaf itu, pertama, dalil tidak sampai kepada salah satu daripada pihak yang khilaf. Nah. Maka ini obatnya disampaikan. Yang kedua, kadang sudah sampai dalilnya, tapi dia belum yakin sahihnya, bagi dia belum sahih. Lalu berkewajiban lagi kita untuk menunjukkan kesahihan dalil itu. Dah sahih dalilnya, dia belum paham seperti paham yang sebenarnya, berbeda pemahamannya. Lalu kita tunjukkan lagi pemahaman yang benar. Ini masih ikhtilaf juga. Nah. Setelah itu dia tahu sudah paham, betul pahamnya. Ternyata ada sebab lain lagi. Dia menganggap hadis itu sudah atau dalil itu sudah dinasakh. Nah, andainya betul sudah dinasakh, ya selesai masalah. Tapi kalau belum, berkewajiban lagi ulama lain untuk menjelaskan, belum Ustaz, ini belum dinasakh. Nah, setelah itu lalu diterima atau tidak. Kalau dia tidak terima, mungkin dia melihat ada dalil lain yang lebih kuat. Ada dalil lain yang lebih kuat. Nah, dia mengikut yang lebih kuat. Ternyata antum punya dalil yang menurut dia lebih kuat, yang ini lebih kuat. Misalnya, maka tunjukkan lagi. Dan seterusnya. Ini sebab-sebab khilaf. Semua itu ketika dalam bait belum sampai, sampaikan yang dari Allah dan Rasul. Baik sudah sampai tapi dia anggap belum sahih, antum pastikan kesahihannya dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dah sampai, dah sahih, tapi dia belum paham, berikan pemahaman yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah paham, tapi dia mengatakan ada dalil lebih kuat. Tunjukkan lagi dari Allah dan Rasul dalil yang lebih kuat. Inilah asbab al-khilaf yang terjadi, dan itu khilaf itu terjadi bukan dari Allah, bukan dari Rasul. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Nah, intinya kaum muslimin, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kalau begini dilakukan oleh setiap orang yang berkhilaf, yang ingin taat pada Allah dan Rasul, tentu dia akan kembali kepada keduanya, karena ketaatan kepada keduanya mutlak dan taat kepada selain keduanya tidak mutlak. Nah, mungkin benar yang dikatakan tadi Ustaz, bahwa sesuai yang disampaikan bahwa kita sebagai hamba yang beriman ini memang setiap mendengar perintah dari Allah dan Rasul adalah sam'an wa ta'an ya Ustaz ya. Kita dengar, kita taat. Tetapi ada yang menyayangkan Ustaz, akhir-akhir ini bahkan dewasa ini memang berkembang hal ini. Ada yang menyayangkan bahwa apakah memang benar setiap perintah yang disampaikan oleh Rasul dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak berfungsi komponen akal kita Ustaz, tanpa kita analisa dulu syariat ini. Karena akal katanya juga anugerah Ustaz. Karena disayangkan sekali nanti kalau setiap perintah yang disampaikan Rasul tidak dianalisa dengan akal, takutnya kita tidak berada di ketaatan yang tepat katanya Ustaz. Contoh yang terjadi sekarang ini Ustaz. Nah. Saya ada pertanyaan. Ini sebenarnya suatu hal yang menggelikan kita. Nah, memangnya para sahabat dulu, Nabi sendiri dan para sahabat, ketika mereka menerima awamir, nawahi, mereka orang berakal apa tidak? Berakal. Menggunakan akal atau tidak? Digunakan. Menggunakan akal. Terus di mana masalahnya bahwa kalau kita tidak gunakan akal, nanti ketaatan kita tidak tepat? Memang Nabi tidak berakal. Nabi itu adalah seperti kata Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Azkiyah, dan seluruh ulama yang menulis tentang Al-Azkiyah di kalangan ulama pasti akan menempatkan orang paling cerdas itu adalah para Nabi.
alaihimussalatu wassalam. Dan yang paling cerdas dari semuanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat yang dekat dengan mereka. Ya, secara teori dan secara aplikasi adalah orang yang paling cerdas di antara kita seluruh umat ini. Mereka orang lebih cerdas dari kita. Sebab gurunya orang paling cerdas. Nah. Kenapa Nabi kita paling cerdas pula? Gurunya malaikat paling cerdas. Kecuali antum katakan Jibril tidak punya akal, atau punya akal tidak menggunakan akalnya. Nabi SAW cerdas, tapi tidak mengolah dengan kecerdasannya. Sahabat orang-orang yang cerdas, tapi tidak menggunakan akalnya untuk mengolah dan mengelola apa yang sudah Allah perintahkan. Kalau itu saya angkat tangan. Ya kan? Nah. Justru karena mereka berakal. Oleh sebab itu ketika Abdullah bin Mas'ud dan atau selainnya ulama setelahnya, ketika mereka mengatakan kenapa para ulama as-salaf misalnya dalam satu masalah tidak banyak bicara, sebab mereka paham. Mereka tidak mengatakan karena paham, tidak bertanya karena paham, bukan karena tidak paham. Mustahil lah ikhwan. Allah SWT menjadikan mereka umat percontohan. Kalau antum nak dapat hidayah, ikut siapa? Ikut mereka. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Orang siapa yang beriman seperti kalian beriman para sahabat, maka sesungguhnya mereka sudah dapat hidayah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang pernah dikirim kepada manusia. Ya, para ahli tafsir seperti Abdul Mujahid dan Sa'id bin Jubair menyebutkan bahwasanya ini maksud dengan kuntum di sini, tum di sini, antum di sini, tentu para sahabat, generasi terbaik. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian mereka, kalau antum ingin diridai oleh Allah SWT, maka ta'atlah seperti mereka. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar waladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang yang dahulu dan pertama-tama masuk Islam dan dari kalangan muhajirin dan ansar, dari kalangan al-muhajirin wal ansar, dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik. Lihat, bahasanya bukan sekedar mengikut, tapi dengan baik. Ini kalimat biihsan harus digarisbawahi nih, harus dicatat dengan tebal-tebal. Ittiba dengan baik, karena banyak ittiba tapi tidak baik. Ittiba juga tapi tidak baik. Apa makna ittiba baik? Yaitu tidak melenceng, tidak pergi, tidak banyak celoteh dan sebagainya. Kalau kita bawa, kalian ikut ayah baik-baik ya. Nah, kalau baik-baik, tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, tidak loncat kiri, tidak loncat kanan, dan tidak bolak-balik. Tapi ada jadi pengikut yang baik. Nah, itu orang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin orang diridai tapi tidak berilmu, tidak berakal, tidak menggunakan akal. Padahal akal itu adalah manutut taklif, kata ulama. Manutut taklif. Orang yang tak berakal tidak dapat kewajiban melaksanakan syariat. Oleh sebab itu adalah mohon maaf ini ketidaktahuan kita, kekurangan kita ketika mengatakan atau seolah-olah baru orang menggunakan akalnya memahami syariat di zaman kita. Sedang di zaman dulu tidak menggunakan akal semata. Apa sebab? Sebab kita suka sesuatu yang dilarang oleh Nabi SAW. Nabi tidak suka al-mutasyaddiqin, al-muta'ammiqin. Orang yang selalu mendalam membahas sesuatu yang bila dibahas tak berguna. Bila dibahas tidak berguna. Sekarang antum, masalah azab kubur. Cukup antum beriman bahwa azab kubur ada, nikmat kubur ada. Dari mana? Karena yang maha mengetahui yang gaib memberitahukan melalui Nabi SAW. Kalau antum teliti, komparasikan ini dan itu, dan akhirnya lahirlah keraguan terhadap itu. Akhirnya antum beriman atau tidak beriman jadinya? Tidak beriman jadinya.
Awalnya Nabi SAW setiap akhir salatnya minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Taib, yang anehnya antum percaya ada azab jahannam? Percaya. Ada enggak fitnah hidup dan mati? Ada. Ada fitnah masih dajjal? Ada. Kenapa fitnah kubur tidak percaya? Nah. Dalilnya sama. Berarti antum yang tidak menggunakan akal. Contoh akal yang salah guna tadi, yang mungkin sering antum dengar juga dari saya. Ada seorang dosen atau seorang profesor dengan menggunakan logikanya, kenapa iblis berani menantang Allah SWT? Karena dia dihukum terlaknat masuk neraka. Oh, dia bilang karena dia tidak takut masuk api. Sebab secara logika api bertemu api, ya sahabat, tidak takut. Subhanallah. Ini akal, menurut saya akal sehat atau akal sakit ini? Ini akal sakit. Akal sakit. Iblis tahu dia bahwa dia takut, makanya dia kumpulkan kawan sebanyak-banyak biar dia bukan diazab sendiri. Ma'asyur kiram dirahmati Allah. Untung di situ ada yang berakal sehat. Dia bilang, Prof, saya nak tanya. Ya, silakan. Tadi Prof bilang secara teori iblis tak takut masuk neraka. Makanya dia menentang Allah SWT. Sekarang maksudnya apakah kita juga terbuat dari tanah? Lalu kita tidak takut masuk kubur karena tanah kubur dari tanah juga. Nah, sehingga nanti tidak perlu takut untuk bersiap untuk itu. Bagaimana? Manusia terbuat dari apa, Prof? Ya dari tanah. Batu bata dari apa? Juga dari tanah. Boleh tidak saya lempar kepala profesor dengan batu bata? Fabuhital ladzi fasaq. Ini dia patah lidah dibuat profesor. Ada lagi contoh lain yang menggunakan akal ketika tidak menta'zim kitabullah. Ketika orang-orang Amerika dan Inggris waktu itu di Irak menginjak-injak masuk ke dalam masjid meminjak Al-Quran dengan sepatu mereka, orang demo seluruh dunia. Ya, artinya orang menuntut ya dan mengecam perbuatan ini. Ada seorang doktor tamatan barat pula, kita belajar ilmu Islam pada orang kafir. Ini tidak masuk kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Antum nak belajar mancing sama tukang besi aja tidak percaya antum. Masa belajar iman pada orang yang tidak beriman? Tapi ini yang terjadi. Ketika dia pulang, diajarkan ke mahasiswa. Biasanya korbannya mahasiswa baru yang belum ini. Pas pula keadaan waktu itu orang sedang ribut seluruh dunia mengecam perbuatan tentara Inggris dan Amerika tersebut. Sang profesor, Masya Allah, dia dengan bangga mengatakan, umat Islam itu ternyata masih lebay. Al-Quran yang asli itu di Lauhul Mahfuz. Sedangkan ini makhluk. Ini bahayanya perkataan Al-Quran dikatakan makhluk itu kaum muslimin pasti penghormatan dan ta'zimnya sangat-sangat kurang dan minim. Apa sebab? Ini hanya kertas, produksi Indakiat atau RAPP katanya. Nah, sedangkan hakikat Al-Quran itu ada di Lauhul Mahfuz. Ini hanya media. Lalu diinjak-injak, kenapa ribut? Yang aslinya kan ada di asli sana. Nah, kan tidak Al-Quran yang diinjak, tapi medianya, kertas. Kertas dari igal-igal lojing mungkin, tidak tahu gitu kan. Semoga tidak. Jadi kaum muslimin semoga tidak. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah. Ada seorang yang juga diantara yang banyak yang tidak menggunakan akal sehat. Ada juga satu. Maju ke depan, maju ke meja sang dokter, ambil bisa boleh saya pinjam diktatnya Pak Dokter? Silakan. Lalu diktat itu dibaca bolak-balik. Nih bagus sekali ini diktat. Iya, ini saya siapkan 5 tahun. Bahan pengalaman ngajar saya 5 tahun. Baik. Lalu diludahinnya, kemudian diempaskan ke lantai, diinjak-injak. Marah enggak Pak Dokter? Marah saya. Kenapa marah? Karena kan ini media, ini cuma media. Kan jangan marah Pak Dokter katanya. Dia mau mukul anak itu, dia bilang jangan marah. Apa sebab? Yang ilmu Pak Dokter kan di otak Pak Dokter. Nah, sama tadi, Al-Quran yang asli ada di Lauhul Mahfuz. Ini hanya media. Kalau saya injak-injak kepala Bapak, bolehlah Bapak marah. Tapi ini kertas, kenapa Bapak marah?
ternyata yang lebay Pak dosen, bukan umat Islam yang lebay. Pak dosen yang diajar menggunakan akal yang tidak sehat sehingga lebay. Berarti Bapak yang perlu dicerahkan, harus ada pencerahan. Ternyata keliru akal kita kaum muslim. Makanya siapapun yang mencoba untuk mengatakan bahwa mengakali, kalau itu maksudnya mengakali syariat untuk tidak taat, ya, karena dengan alasan tidak tepat seperti zaman Nabi lagi zaman ini. Karena Islam itu harus Islam futuristik, bukan Islam inklusif masa lalu, tapi adalah Islam masa depan yang harus sesuai. Bukan Islam yang harus menyesuaikan masa depan yang harus mengikut apa yang Allah turunkan. Karena yang memiliki masa depan Allah, yang punya syariat Allah, dan Allah wajibkan kita untuk mengikuti. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang ikut petunjuk yang datang dariku, maka dia tidak perlu takut dan perlu khawatir. Dalam ayat lain disebutkan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, dan siapa yang mengikuti petunjukku tidak akan sesat dan tidak akan melarat. Nah, ini seperti bola panas seperti yang saya dari jawaban tadi sudah diketahui. Ini bola dingin aja nih. Bola dingin. Nah Ustaz, kalau tadi memang sebenarnya fungsi akal ini kalau untuk menyikapi wahyu ini mungkin ada penjelasannya nanti Ustaz ya, mungkin Ustaz bisa tambahkan. Kemudian yang menjadi syubhatnya juga mungkin bahwa apa sebenarnya untungnya kita mengikuti syariat yang disampaikan Rasul ini dari Allah Subhanahu wa taala, yang terkadang memang merasa berbeda sekali dengan kenyataan hidup Ustaz. Contohnya mungkin satu syariat seperti yang sudah dijelaskan di awal juga Ustaz, satu syariat terkadang kita suka melakukannya, tetapi syariat melarang kita harus meninggalkan Ustaz. Dan terkadang kita suka meninggalkan pada syariat menyuruh kita harus melakukan. Ini seperti bertentangan dengan kehidupan real yang kita jalani. Ini untungnya apa Ustaz? Ma'asyarul ikhwan, Allah berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang tidak tenang, melarat. Melarat. Ma'asyarul ikhwan yang dirahmati Allah. Kenapa kita harus kadang-kadang harus melawan keinginan dan harus mengikut apa yang diturunkan? Sebab sudah terbukti sepanjang zaman, di saat orang mengikuti pikiran dan perasaan, pikiran melahirkan kira-kira, hati melahirkan rasa-rasa. Ternyata hasilnya seperti yang Allah katakan, siapa yang mengikuti petunjukku tak sesat, tak melarat, tak perlu takut, tak perlu khawatir. Ternyata ketika mereka menggunakan akal untuk mengolah alam ini, ternyata mereka menyimpang. Lahirlah jahiliyah setiap masa. Dulu ketika orang berakidah tidak mengikuti yang diturunkan, tapi menurut yang mereka pikirkan dan mereka rasakan, pengalaman pribadi atau hasil uji coba dan eksplorasi, apa yang lahir? Lahir keyakinan jahiliyah. Antum jangan bilang orang jahiliyah itu tidak berakal. Buktinya mereka bisa membuat makar-makar, kan berakal dia. Gimana caranya untuk menghalangi dakwah Nabi SAW? Seluruh kemampuan yang mereka lakukan. Mereka, mohon maaf ini bukan merendahkan kita, tapi secara ilmu anatomi tubuh dan ilmu gizi, menurut antum mana yang lebih sehat akalnya? Orang yang makan kambing seekor 5 orang dengan orang yang makan kambing seekor 5 RT. Yang 5 orang. Orang yang lebih banyak konsumsi nasi daripada dagingnya, yang lebih banyak minum air besaring tak dimasak dibanding dengan minum susu yang langsung diperas dari hewannya.
Secara ilmu kesehatan pasti diakui bahwa yang minum susu cukup lebih bagus daripada yang minum air putih yang bersaring gula, tidak dimasak juga. Yang makan daging cukup daripada akan lebih sehat. Itu sudah diakui. Dan terbukti, ikhwani fillah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bahwa daya hafalnya, memori orang-orang yang hidup di negeri-negeri yang seperti itu, khususnya Arab. Ya, saya katakan Arab, memang kan ada orang Barat tidak punya ini. Orang Arab itu punya hafalan yang kuat. Sehingga orang Barat mencoba meremehkan hafalan itu. Dikiranya orang hafal tidak paham. Mana yang lebih cepat bikin kue? Orang yang sudah siap bahan dengan orang yang harus cari dulu. Yang sudah siap. Yang sudah siap. Mustahil tidak paham. Kemudian rekomendasi dari yang maha berilmu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwani akhwati fillah. Jadi kembali ke permasalahan kita tadi, bahwa akal itu apa tadi, sampai di mana kita tadi? Bahwa untungnya kita menaati itu. Untuk menaati ini. Padahal berbeda dengan kenyataan. Selalu melahirkan akidah-akidah jahiliyah karena pikiran dan perasaan. Berkata salah seorang sahabat, dulu kami, kalau tidak salah Abu Raja Al-Utaridi mengatakan, dulu kami di masa jahiliyah karena main perasaan, main pikiran, kami lihat batu agak aneh, kami sembah jadikan Tuhan. Lalu nampak lagi batu yang lain lebih sakti, lebih sakti, lebih mandraguna, kami buang batu yang lama, ini lagi kami sembah. Bercerita lagi yang lain, alangkah bodohnya kita dulu, katanya, ketika kita menyembah Tuhan yang harus kita pahat sendiri dengan tangan kita. Nah, ketika musafir bawa dari batu berat. Akhirnya gimana cara supaya ringan? Kayu juga lumayan berat. Padahal alat transportasi waktu itu kan terbatas. Onta kekuatan angkutnya sekitar 200 kilo, 2 kuintal. Akhirnya kita buatlah Tuhan kita dari tepung. Kalau tidak dibawa nanti gimana? Kualat perjalanannya. Akhirnya dibuat dari tepung. Jadi safar bawa Tuhan saja. Bawa Tuhan safarnya tapi dari tepung. Ketika bahan makanan habis, Tuhan habis makan juga. Ambil hidungnya, betul. Ini kan produk-produk akal manusia ini. Produk akal manusia. Coba lihat hari ini berapa banyak orang yang Masya Allah dari sisi pendidikan duniawinya sampai ke predikat kadang-kadang untuk ekonomi MBA, ya, atau profesor di bidang ini, tapi masih percaya dengan perdukunan, penggandaan uang sampai tertipu ratusan juta. Ini penyakit akal yang tidak dibimbing oleh wahyu tadi. Orang masih mau juga melegalkan yang jelas-jelas menyimpang. Laki-laki nikah sama laki-laki, perempuan bersahwat pada perempuan, padahal penyimpangan. Ini kan produk akal jahiliyah. Subhanallah, kaum muslimin. Dan berapa banyak orang yang siap mengorbankan saudaranya untuk mendapat suatu tujuan. Ini kan hasil pikiran yang tidak dibimbing dengan wahyu. Dan seterusnya. Sehingga produk-produk akal yang tidak dibimbing wahyu selalu berakhir dengan kejahiliaan dan kekacauan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan ketika dia sudah masuk Islam, tidak tahu nikmatnya Islam itu kalau tidak merasakan pahitnya jahiliyah. Tadilah semua jadi Tuhan, semua jadi ritual yang kadang-kadang menyulitkan. Karena apa? Menurut pikiran, menurut perasaan. Sekarang mohon maaf misalnya, ketika kita ikuti Nabi SAW dalam penyelenggaraan jenazah, akhirnya jadi mudah, cepat, tepat, dan selesai cepat. Sekarang berapa banyak orang tertahan gara-gara ritual-ritual yang tidak ditunjukkan oleh Nabi SAW. Akhirnya karena terpaksa,
hati sudah gelisah, resah dan gelisah menunggu usainya acara ini. Akhirnya ditinggalkan, pada Nabi SAW suruh segerakan. Lalu dibaca macam-macam dan sebagainya. Untuk itu pun tidak sedikit kita mengambil kebijakan dengan memotong-motong ibadah yang lain. Tidak jarang kita saksikan. Ya, gara-gara ingin menyelamatkan jenazah karena dibuat rantaian acara yang tidak ada disunahkan Nabi SAW. Akhirnya misalnya waktu zuhur langsung qomat, tinggal hilang pahala banyak di situ. Apa cepat? Alasannya supaya cepat jenazah ini. Padahal bukan cepatnya diselenggarakan, tapi karena untuk acara-acara lain yang hendak dilakukan. Ini akibat kebijakan akal manusia. Akhirnya menyulitkan. Ditambah lagi, setelah itu nanti pas mati, malam pertama ada wiridan, malam kedua ada selawatan, malam ketiga ada tahlilan. Dan itu juga, kalau tidak dibuat menurut perasaan, pikiran, mohon maaf kalau bahasa kampung saya cuma mati anjong aja katanya, seperti mati kucing. Sampai keluar pernyataan itu. Padahal itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW, bahwa kita ini mati jangan sampai menyusahkan yang masih hidup. Jangan mati kita menyebabkan susah orang yang masih hidup. Makanya sesegera mungkin. Kan Nabi sebutkan, fa asri'u biha, cepatkan, fa in kana khairan fa khairun tuqaddimuna. Kalau seandainya dia baik, kalian cepat pertemukan dengan kebaikannya. Wa in kana syarran fa syarrun wada'tumuhu an a'naqikum aw atiqukum. Kalau seandainya jenazah ini buruk, kalian sudah cepat menyelesaikan tugas kalian. Nabi suruh cepat selesai. Sehingga orang nak beraktivitas, nak balik ke kantor, nak balik ke sekolah, nak balik ke pekerjaan, nak tertawan oleh pelaksanaan yang panjang-panjang. Itu yang tidak ada disebutkan. Wallahu musta'an. Ini kan semuanya produk-produk akal, produk-produk perasaan. Ya mungkin kita tidak sebut jahiliyah untuk sekarang, tapi di zaman dulu jadi produk jahiliyah. Orang tawaf dulu harus telanjang, harus bersiul, bertepuk tangan dan sebagainya. Ini semuanya orang dulu wukuf asalnya di Arafah. Ketika mereka berpikir Arafah tanah halal, ini tanah haram, maka mereka tidak mau wukuf di Arafah. Hasil pikiran, akhirnya ibadahnya ibadah jahiliyah dulu. Jadi di sini nampak. Yang kedua, ikhwani fillah, ketika masing-masing mulai menggunakan akal, ya menggunakan akal, akhirnya banyak berdebat kita. Hanya berdebat. Barangkali kejadian hari ini antum lihat sendiri. Yang antara raya hari Sabtu dengan raya hari Ahad. Ya tidak lepas-lepas. Baca aja lah. Ini men-share makalah, ini men-share artikel, ini men-share. Semua tidak berpendapat. Semuanya isinya kan pendapat itu. Padahal Nabi SAW jelas lihat bulan. Tidak terlihat sempurnakan bulan. Tidak ada dibilang dihitung-hitung. Kemudian ada bahasa yang dia mungkin diartikan nama hitung. Tafsir perkataan Nabi ditafsirkan dengan perkataan Nabi yang lain. Yang kedua, secara praktis Nabi melaksanakannya dengan dua cara ini. Yang ketiga, ikhwani fillah, akibatnya apa? Kemudian ketika terjadi untuk mengumumkan, Nabi menyebutkan itu wewenang waliul amri untuk mengumumkan itu. Wewenang itu diberikan pada waliul amri atau yang dijadikannya sebagai wakil atau diberikan wewenang untuk itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Dan untuk ini sebenarnya kita sedih sebenarnya. Ada yang sudah hari raya dan ada yang masih belum. Sebagian dengan alasan di Arab Saudi sudah raya. Nah pas nanti tidak sama, diikuti apa tidak? Ini sebenarnya karena kebetulan sama, hasilnya ijtihadnya akhirnya dijadikan Saudi sebagai tameng. Karena orang hukum. Kalau tidak, sebenarnya bukan karena itu, karena kesamaan saja. Oleh itu mudah-mudahan Allah SWT mengembalikan kita kepada ketaatan yang sesungguhnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mengikut apa yang sudah disampaikan oleh Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam, agar
kita menggunakan akal ini seperti Nabi dulu menggunakannya, seperti para sahabat menggunakannya. Mereka menggunakannya di bawah bimbingan wahyu. Kita menggunakannya membimbing wahyu. Akhirnya apa? Wahyu menjadi pengikut dan bukan yang diikut. Sedangkan akal para Nabi dan para sahabat dulu adalah menjadikan wahyu yang diikut, bukan pengikut. Itu aja bedanya. Mereka menggunakan akal. Masa orang secerdas itu tidak menggunakan akal, tapi akalnya digunakan mengikuti wahyu. Kalau kita hari ini banyak akal digunakan untuk supaya diikuti oleh wahyu. Kalau tidak ikut sesuai akal, ditolak atau ditawilkan. Nah, mulai dari akidah sampai ke ibadah sampai muamalah nanti akan ada takwilnya. Makanya kita tidak akan menemukan ketaatan yang sesungguhnya ya karena Allah saja dan mengikut Rasulullah SAW, kecuali yang menggunakan akal mengikuti wahyu, bukan menggunakan akal diikuti oleh wahyu. Wallahu a'lam. Nah, apakah tidak seperti sebuah boneka, Ustaz, kalau kita mengikuti ketentuan Allah ini mengalir saja, Ustaz, dengan ketaatan tadi? Karena tadi disinggung itu lebih daripada boneka. Nah, kita memang hamba. Tahu antum hamba? Kalau nak tahu coba jadi hamba dulu, biar paham. Hamba itu dijual, dibelikan, dihadiahkan, dihibahkan, diwariskan. Itulah hamba. Itu baru hamba dari hamba. Hamba sahaya dari hamba. Bagaimana dengan hamba dari yang maha memiliki, maha mencipta? Antum tidak mau diatur dengannya, tidak taat. Kalau tidak mau diatur olehnya berarti tidak taat. Kan tadi kembali kepada bahasa taat tadi adalah al-istislam wal-inqiyad, menyerah dan tunduk. Nak disebut boneka, tersebutlah apa saja. Yang penting masuk surga. Orang taat. Memang begitu. Nanti yang tidak mau taat itu menyesal. Mereka sebenarnya tidak menggunakan akal. Masalakakum fi saqar. Apa katanya? Apa katanya? Walau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andainya kami dulu mau mendengar dan mau menggunakan akal. Orang-orang kafir nih. Mereka mengingkari para nabi karena menggunakan akal atau tidak? Menggunakan akal. Di antaranya mereka bilang, kenapa pula yang muda ini yang jadi nabi? Kan Muhammad nabi kita sallallahu alaihi wasallam berumur 40. Mereka bilang, laula unzilal Qur'anu ala rajulin min al-qaryataini azim. Kenapa Al-Qur'an tidak turunkan kepada yang sudah senior di antara dua negeri ini? Maksudnya Makkah dan Taif. Pakai akal atau pakai apa? Pakai akal. Mereka mengira dengan perkiraan akalnya bahwa yang lebih senior lebih diutamakan daripada yang junior. Kemudian ketika umat Nabi Nuh mengatakan tidak ada, kami tak melihat yang mengikuti illa allazina hum araziluna badiyar ra'i. Yang ikut kalian itu para nabi hanya orang-orang arzal, orang-orang rendahan. Badiyar ra'i, yang tak punya pandangan wawasan yang luas. Orang primitif. Jadi selalu pengikut para nabi itu dituduh tak berwawasan, dituduh pikirannya sempit, dituduh tak menggunakan akal. Ya, kalau ada sekarang kita ajak mengikuti Nabi secara sempurna misalnya, lalu dituduh wawasannya sempit, pikirannya picik, kemudian tidak menggunakan akal, dan seterusnya. Ini bahasa pengingkar para Nabi dulu kepada Nabi-Nabi. Ya. Entah dari mana dapatnya, mungkin dari situ disalin, saya tidak tahu. Yang jelas sama bahasanya. Ketika kita katakan ittabi'u ma anzalallah, ikut apa yang Allah turunkan, dia jawab, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami hanya ikut apa yang kami dapatkan orang-orang tua kita dulu melakukannya. Bukankah ada orang sekarang misalnya menyatakan bahwa bapak dan ibu-ibu, ibadah yang sudah dilakukan turun-temurun itu tidak usah dirubah-rubah. Kalau ada yang nak merubah nanti, walaupun bawa ayat, bawa hadis, jangan diikuti. Mirip kan? Mirip. Kita bacakan ini hadis Nabi SAW, ini amaliyah Nabi, ini perkataan, ini perbuatan, ini takrirnya.
Oh enggak, kita tidak biasa di sini seperti itu. Sebab sejak nenek moyang kita ini sudah mendarah daging di tempat ini, tidak bisa dirubah. Kalian membawa ajaran baru. Takut berbeda dengan kebanyakan. Karena baru sampai, bukan baru sampai. Kan itu masalahnya. Bahasanya sama, ya selalu tak menggunakan akal. Ya akhi, memang Nabi itu boneka. Nabi tidak berakal. Sahabat seperti betul. Sahabat itu di hadapan Nabi SAW, ya betul seperti boneka. Bukan karena mereka tidak berakal, karena mereka paham bahwa orang berakal itu adalah yang taat. Bukankah Allah yang mengatakan, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Kami sudah siapkan ya untuk jahannam banyak dari kalangan jin dan manusia. Apa itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa ayunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka adalah seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi, lebih sesat lagi. Wa ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai. Nah, apakah ini ayat untuk para sahabat? Ya tidak. Karena mereka menggunakan akalnya dengan baik. Kalau Nabi yang bilang pasti benar. Kalau Nabi yang suruh pasti tepat. Kalau Nabi yang larang pasti mudarat. Mereka sami'na wa ta'ana. Maka terkenallah as-sam'u wa ta'ah. Ini pesan Nabi SAW. Coba lihat, Nabi, mohon maaf kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika pesannya yang sangat berkesan itu alaikumus sam'u wa ta'ah. Mau mendengar, mau taat. Kenapa? Karena bahasa yang digunakan Al-Quran dan hadis jelas. Bilisanin Arabiyyin mubin, tibyanan likulli syai' wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sekarang mau enggak kalian mendengar dan mau enggak taat? Enggak disuruh pikirkan dulu dalam-dalam, habis itu baru dikerjakan. Kalau perintah enggak itu bahasanya. Tapi kalau melihat alam terbentang, baru Allah suruhkan kita untuk berpikir. Ya, untuk berpikir. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya memang ini kan ciptaannya. Tapi ketika menyuruh kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tatafakkarun. Enggak. Taqilun tidak. Tafqahun tidak. Tattaqun, agar kalian mau mengikuti dan taat. Jelas ya? Nah. Jadi wa aqimus salata li zikri, dirikan salat untuk ingat kepadaku, bukan untuk berpikir lagi. Karena disuruh di sini taat. Tapi kalau untuk melihat ayat-ayat Allah berpikir. Tapi kalau untuk mengimani apa yang Allah kabarkan, bukan berpikir lagi, ikuti dan yakini. Ini yang kadang luput dari banyak kita, khususnya yang sering menggunakan pikiran dalam beragama, dipaksa mengikuti wahyu sehingga taatnya kurang. Itu sudah biasa. Bila akalnya dominan, taatnya kurang. Tapi kalau wahyu yang dominan, taatnya lebih. Tidak perlu penelitian mendasar ini. Terlihat secara jelas. Yang lebih banyak berpikir, lebih banyak berdebat, dia rusak agamanya. Lihat dia yang sering di masjid, dia yang sering baca Quran, dia yang sering berdakwah, dia yang sering amar ma'ruf nahi munkar, enggak. Nampak amar munkar lewat saja, nampak maksiat lewat saja. Sebab apa? Ya karena banyak berpikir. Makanya mohon maaf, ini minjam istilah seorang konglomerat terkenal di negeri ini. Ya perkataannya ini benar. Bob Sodino, kita tidak perlu untuk berhasil menjadi orang kaya itu dengan para pemikir, profesor-profesor katanya. Sebab profesor tidak akan pernah kaya, karena mereka setiap nak melakukan sesuatu berpikir dulu. Padahal untuk jadi orang kaya itu harus bekerja dulu. Untuk jadi orang taat beramal dulu, bukan berpikir dulu. Menjadi orang berakidah benarkan dulu, bukan berpikir dulu. Ini disuruh berpikir dulu, kapan yakinnya?
Disuruh berpikir dulu kapan kerjanya, disuruh berpikir dulu kapan taatnya. Jelas ya? Baik. Jadi tidak mungkin orang terlalu banyak berpikir jadi peragu. Makanya saya sering meminjam secara kultur, kenapa saudara-saudara kita orang Jawa lebih rajin bekerja daripada kita orang-orang kita di sinilah lebih kurang. Nah. Saya melihat begini, kalau nyangkul di sawah, coba lihat nanti, suruh saudara kita dari Jawa dengan saudara kita dari Sumatera khususnya orang kampung saya lah misalnya kan, mana yang lebih cepat selesainya? Jawa mungkin. Saya yakin mereka lebih cepat selesai. Orang kita itu kan cuma banyak kan. Apa sebab? Lihat aja tangkai cangkulnya. Tangkai cangkulnya pendek. Tidak sempat dari dia sana bisa ketahuan. Tidak sempat dia menengadah gitu. Nah. Kalau orang kampung kita, tangkai cabaknya, tangkai cangkulnya panjang-panjang. Ya selesai menjadi alas dagu untuk berpikir kapan selesainya ini. Kalau bisa ini dikerjakan bersama gotong royong, pikirnya gotong royong. Kewajiban pribadi suruh gotong royong. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Tidak selesai, orang selesai. Nah ketika lihat orang selesai mulai timbul hasad, dengki dan sebagainya. Ya. Jadi oleh sebab itu ikhwani fillah, ya akal bukan tidak digunakan. Akal itu nikmat terbesar, tapi ingat salah menggunakannya menjadi bala terbesar bagi kita. Baik. Wallahu taala. Baik, barangkali mungkin disclaimer dulu, Ustaz. Bukan berarti kita tidak mengatakan tidak menggunakan akal, Ustaz, atau tidak boleh berpikir. Yeah. Tapi yang pastinya sesuai penyampaian Ustaz tadi memang luar biasa sekali bahwa tempatkanlah porsi akal itu dengan sesuai yang dituntunkan oleh syariat. Mungkin selanjutnya Ustaz ada yang menganalogikan seperti ini, Ustaz. Apakah berbeda ketaatan kita ini dengan protes terhadap sesuatu, Ustaz? Contoh mereka menyamakan atau memisalkan permisalan kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, Ustaz. Itu kan dalam perjalanan Nabi Musa banyak protes terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir, padahal itu sudah diketahui atau sudah dijelaskan oleh Nabi Khidir itu adalah sesuai ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Nabi Musa protes terhadap ketentuan Allah. Baik. Ini seperti apa, Ustaz? Begini. Ini antum terlalu cepat mengambil konklusi. Nah, bahwa Nabi Musa sudah tahu itu ketentuan Allah. Justru karena belum tahu dia. Justru ya dia sudah punya ilmu sebelumnya bahwa merusak harta orang itu maksiat. Maka Nabi Musa ini maksiat. Antum rusak, pencetkan motor orang, dianggap kesalahan apa tidak? Kesalahan. Ini secara fitrah. Ya, Nabi Khadir melobangi atau merusak kapal. Karena akibatnya jelas, karam nanti. Nah, litughriqa ahlaha katanya. Ya kan? Akharaqtaha litughriqa ahlaha. Ini mungkar besar ini. Orang sekapal nanti tenggelam. Lalu diingatkan. Kan saya sudah bilang, kamu tidak akan sabar. Karena jawabannya belum tahu dia. Jadi Nabi Musa bukan baca perintah Allah, tidak. Dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar karena dia lakukannya mungkar. Nah, itu bittifaq ahli al-uqul bahwa merusak barang orang terlarang. Terlarang kan? Jadi Musa bukan menentang perintah Allah. Jadi keliru orang mengatakan Musa memprotes perintah Allah. Nah, yang kedua, apa yang dilakukannya? Nah, lupa antum. Lupa. Dia lewat suatu kampung. Lalu minta bertamu. Nah, dan sudah merupakan tradisi umum masyarakat. Kemanapun pergi, tamu dimuliakan. Baik di Islam maupun luar Islam. Kalau Islam jelas ya menjadilah tanda iman. Nah sekarang orang tidak ada yang mau menerima aja mereka tamu. Padahal nampak dari tampilannya orang baik-baik. Misalnya kalau kita tampil sekarang pergi bersarung, lalu pakai sal, lalu pakai peci kan, ada pula merek pesantren di situ. Tiba-tiba assalamualaikum katanya, tidak mau orang terima. Kira-kira gimana? Rusak tidak masyarakatnya? Rusak. Apa sebab? Mungkin sebab rusaknya juga banyak ulamanya bawa proposal kemana-mana itu juga. Jadi orang takut asal nyebut assalamualaikum pasti proposal. Akhirnya orang takut punya image.
Iya kan? Nah. Sampai-sampai pejabat pun kadang bilang, Ustadz ini banyak yang UUD gitu. Ujung-ujungnya duit, dia merapat kita, mendekat ke kita, ternyata ada maunya ngajukan proposal. Nah. Itu sebabnya saya takut untuk datang ke instansi pemerintah bawa proposal. Apa sebab? Mendekat aja saya takut. Apa sebab? Pasti dituduh bawa proposal atau minta proyek dan sebagainya. Karena mungkin pengalaman terlalu banyak kita yang bawa proposal. Wallahu a'lam. Nah di situ saya tidak tahu apa kejadiannya. Yang jelas mereka tidak mau fa'abau ayyudhaifuhuma. Tidak mau mereka. Nah sekarang ketemu oleh mereka berdua Nabi Khidir tembok yang sudah roboh atau hampir roboh. Nah lalu dia perbaiki. Menurut Nabi Musa ini pekerjaan sia-sia. Orang yang begini bakhilnya lalu diselesaikan, dibantu dan sebagainya. Tahu tidak dia ilmunya? Sia-sia. Karena ada yang tinggal di situ juga nggak ada. Nah. Pekerjaan sia-sia menurut dia. Maka dia bilang ini jangan buang-buang waktu. Ya, kecuali kalau ini ada upahnya, minta upah. Kan orang ini wajarlah jadi tamu tidak bisa, tentu kita minta upahnya. Kata Khadir, kan alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Saya kan sudah bilang kamu tidak akan sanggup bersama saya sabar. Nah, Musa belum punya ilmunya karena belum dikasihkan. Makanya nanti akan hatta uhditsa laka minhu zikra. Nanti akan saya sampaikan apa intinya nanti. Lewat lagi di suatu tempat, nampak anak kecil sedang bermain, dibunuhnya anak kecil itu. Mungkar nak membunuh orang tanpa sebab? Mungkar sekali. Mungkar sekali. Nabi Musa juga belum tahu boleh ilmunya, maka dia ingkari. Wajar dia mengingkari karena dia sudah punya ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Khadir alaihissalam. Jelas ya? Jadi Nabi Musa bukan memprotes Allah, tidak. Dia menyampaikan ilmu yang dia ketahui. Bunuh orang itu dosa besar. Iya kan? Wa katabna ali bani Israil annahum man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'a. Kami tuliskan dosanya bagi Bani Israel apabila seseorang bunuh seorang tanpa qisas seperti membunuh seluruh manusia dosanya. Musa punya ilmu itu. Maka dia ingkari. Apalagi yang dibunuh anak kecil. Orang besar tahu, orang misalnya ini narkoba, ini mungkin dan sebagainya. Ini tidak, anak yang masih kecil. Akhirnya Nabi Khadir alaihissalam ketika kejadian yang ketiga dia bilang hadza firaqu baini wa bainik. Habislah. Lalu dia bilang sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tasti' alaihi sabra. Sekarang akan saya beritahukan kepadamu ilmu tentang apa yang kau tak sanggup sabar melihatnya. Amma as-safinatu fa kanat limasakina ya'maluna fil bahr wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ternyata ilmunya kenapa dirusak? Karena di sana ada raja yang merampas seluruh yang masih baik kapalnya. Daripada dirampas lebih rusak sedikit. Ya kan? Ya. Nah, sedangkan ini tembok ini milik seorang anak dua orang anak yatim yang dulu ayahnya saleh. Menurut sebagai ahli tafsir itu bukan ayah kandungnya, ayah dari keturunan 7 tingkat di atasnya. Saleh. Akhirnya anak ini yang mendapatkan ini. Wa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana abuhuma salihan fa adara rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa istakhrija kanzahuma. Rabbmu ingin dia nanti setelah balik mengeluarkan apa yang tersimpan di situ. Sebab kalau sudah roboh nanti payah dicari. Subhanallah. Mungkin dia sudah punya petanya ya, map map Google ini. Yang ketiga, anak ini, itu kalau nanti biarkan hidup akan durhaka pada orang tuanya, maka lebih baik diambil dan mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik itu. Jelas. Jadi Nabi Musa bukan protes yang tidak dia berilmu, justru karena berilmu lah dia. Ternyata fauqa kulli dzi ilmin alim. Kan kisahnya kalau antum kembali ke sabab kisah ini, Nabi Musa kan terlintas dalam benaknya dan pikirannya, tidak ada orang yang lebih alim di dunia sehari ini dari saya. Lalu Allah uji dia, ada Musa. Lalu disuruh dia menemunya di pertemuan 2 laut itu. Apakah Nabi Khadir lebih mulia dari Musa? Tidak.
Cuman Allah bisa mengkhususkan seseorang tapi melebihkan seseorang dari yang lain. Wallahu a'lam. Jadi ternyata analisa tuh seorang nabi pun tidak sampai ilmunya kalau belum diketahui, Ustaz ya. Jadi tempatkanlah analisa antum atau ketaatan antum atau akal antum untuk taat pada porsinya yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita bercermin dari kisah Nabi Khadir tadi. Jangan juga ada yang bilang nanti Nabi Khadir masih hidup sampai sekarang, Ustaz. Tapi Ustaz mungkin Masya Allah sudah lebih kurang 1 jam, Ustaz. Kita mungkin terakhir, Ustaz, supaya kita berada di ketaatan yang tepat, mungkin nasihat juga bagi semua kita, Ustaz, dari antum dengan kondisi kita saat ini, Ustaz, dengan perbedaan-perbedaan yang sudah dijabarkan tadi, bagaimana kita bisa istiqomah dan tetap berada di ketaatan yang tepat sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Tadi sudah kita tahu bahwasanya taat menurut syariat itu adalah tunduk dan patuh mengikuti perintah Allah dan menjaga larangannya. Dan tunduk kepada Allah dan Rasul adalah ketaatan mutlak. Walaupun kita secara pikiran merasa lebih hebat. Karena memang dulu pelanggaran utama di zaman para nabi itu karena merasa lebih maju pikirannya, lebih hebat penelitiannya. Ini yang menjadi bala itu. Kan sekarang zaman sudah maju. Yang menurunkan syariat itu Allah. Bukan bikinan manusia. Bahwasanya untuk patokannya ini. Di sini kita diuji. Sebab yang mengingkari dulu para nabi bukan tanpa ilmu juga menurut mereka. Tadilah karena Nabi Musa mengingkari Khadir dengan ilmunya. Tapi ternyata ada ilmu lain yang tidak diberikan kepadanya. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjadikan penentu tanggal itu dengan hilal atau menyempurnakan bulan? Allah yang lebih tahu rahasianya. Tapi yang jelas inilah yang menyatukan kita umat Islam. Tapi ketika kita merasa bahwa tidak saatnya lagi untuk memakai yang diwariskan Nabi SAW. Ikhwani fillah, banyak syariat yang dulu dilakukan zaman Nabi dah hilang illahnya, tapi masih diteruskan oleh para sahabat karena cinta pada taat pada Allah dan Rasulnya SAW. Misalnya dulu ittiba ketika haji, itu diantara ilah yang disebutkan oleh para ahli sejarah, para ahli hadis, bahwasanya di atas Jabal Qubais itu masih ada orang musyrikin yang nengok-nengok orang Islam yang tawaf pasti dah kurus-kurus. Sebab Madinah adalah daerah endemik penyakit kolera atau penyakit lainnya, apa namanya, humma. Penyakit ini banyak menyebar di Madinah, pasti orang dah kurus-kurus. Maka Nabi suruh buka. Nah, apakah setelah tidak ada lagi orang musyrikin yang membuat isu-isu tersebut, Nabi tidak memakai lagi? Kemudian sahabat setelahnya meninggalkan? Tidak. Walaupun ilahnya sudah hilang. Mereka mencintai itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan mencukur, memanjangkan jenggot ini. Sebagian menyebutkan illah, walaupun sebenarnya itu hikmah supaya berbeda dengan orang musyrikin, berbeda dengan majusi, berbeda dengan Yahudi. Tapi apakah para ulama setelahnya yang istiqamah mencukurnya? Tidak juga, karena mengikuti Nabi SAW. Nabi SAW walaupun illah sudah terangkat. Kan maksudnya bukan illah terangkat, kan kewajibannya. Tapi sunnahnya masih tetap atau tidak? Masih tetap. Demikian juga dengan celana yang ditinggikan daripada mata kaki dan sebagainya. Dulu kan izar. Ya. Kenapa mereka juga celana dimasukkan? Karena mencintai tadi, taat kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ini yang dilakukan oleh kita, insyaallah apa yang terjadi hari ini tidak terulang kembali. Ya. Kehebatan atom itu, kehebatan kita itu kita simpan aja. Karena tidak dimasukkan dalam kategori syariat yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya sekarang terjadi berbagai hal yang problema di lapangan, yang korbannya ada yang terpaksa menarik kembali korbannya. Karena yang satu minta dipahami hari raya Sabtu, tapi tidak mau memahami untuk korbannya hari Ahad. Akhirnya apa? Ini gesekan-gesekan ini ya membuat pusing.
Ya, bisa dikasih obat penenang tapi tidak lama tahannya. Buat penenang itu merusak fungsi banyak organ-organ vital kita, merusak fungsi jantung, merusak liver kita, merusak hati, merusak saluran darah dan sebagainya. Oleh sebab itu jangan selalu diberikan paracetamol obat ini. Beri obat yang menyembuhkan. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kembali pada Allah Rasul. Wallahu ta'ala alam. Kalau memang kita jujur ingin menyatukan umat, jujur mengokohkan persaudaraan umat, jujur untuk tidak memecah belah umat, kembalikanlah kepada apa yang dulu Nabi menyatukannya. Jangan mencari jalan-jalan lain yang menurut kita lebih hebat, karena harus menggunakan akal yang lebih luas. Ketahuilah, penentangan terjadi terhadap para nabi dulu pada awal akibat mendahulukan akal daripada wahyu. Wallahu musta'an. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz untuk perbincangan ataupun pondasi kita di pagi hari ini mengenai berada di taat yang tepat. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas atau kita perbincangkan tadi bisa bermanfaat untuk semuanya, khususnya bagi kita yang menyampaikan. Dan tempatkanlah memang ketaatan itu di porsi yang tepat sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW, dari Allahnya juga, dan sesuai syariat yang sudah disampaikan beliau. Afwan untuk semua salah kata kita bicara. Kita berharap bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan di sesi yang sama bersama guru kita insyaallah. Jazakallah khair Ustaz untuk ilmunya. Mudah-mudahan antum selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.